Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afdalul Akbar. Saya adalah seorang mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dapat terjauhkan dari segala penyakit, terutamanya yaitu COVID-19 ini. Jadi di sini saya mendapatkan materi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kontribusi seorang mahasiswa dalam penanggulangan COVID-19 ini. Jadi baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita yaitu kontribusi seorang mahasiswa dalam penanggulangan COVID-19 ini, alangkah baiknya kita review kembali, kita bahas kembali yaitu gimana sih COVID-19 ini, di mana sih awal muncul pertama COVID ini. Jadi baik sama-sama kita bahas langsung yaitu COVID-19. COVID-19 ini pertama kali muncul pada bulan Desember 2019 yaitu tepat di kota Wuhan yaitu di negara Cina. Adapun gejala yang terjadi akibat COVID-19 ini yaitu berupa flu, demam, diare, batuk, serta pilek. COVID-19 ini sangat cepat menyebar di seluruh negara, hampir di seluruh negara di dunia ini, dan salah satunya menyebar ke negara kita ini yaitu di negara Indonesia. Begitu sangat cepat, sangat pesat berkembangnya COVID-19 ini. Pertama kali munculnya COVID-19 ini di Indonesia itu diduga ada 2 orang WNI asal Indonesia yaitu WNI. Dia kontak langsung dengan WNA yang ternyata mereka positif COVID-19. Setelah pemerintah mengetahui bahwa ada 2 orang WNI yang ternyata sudah positif COVID-19 ini, pemerintah pun langsung menyatakan status darurat pada tanggal yaitu 14 Maret 2020. Dan pada awal April, pemerintah mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi setelah itu pemerintah mulai membatasi, perlahan-lahan pemerintah membatasi beberapa sarana transportasi dan fasilitas umum. Salah satunya yaitu seperti sekolah dan kegiatan bekerja. Yang semulanya kita sekolah seperti biasa, sekolah datang ke sekolah dengan tatap muka. Begitupun dengan bekerja, kita pergi bekerja dan ketemu teman-teman kerja kita. Tapi setelah diberlakukannya PSBB ini oleh pemerintah, sekolah pun ditutup dan dilakukan sekolah dari rumah, yaitu secara daring. Adapun dampak yang terjadi oleh COVID-19 ini yaitu di bidang pendidikan dan ekonomi. Yaitu yang pertama, kita bahas dulu dampak di bidang ekonomi. Adapun dampak positif COVID-19 ini terhadap perekonomian kita di Indonesia ini yaitu pengeluaran masyarakat Indonesia mulai berkurang. Hemat biaya transportasi. Kenapa dikatakan hemat biaya transportasi? Biasanya pergi keluar dan mengeluarkan biaya, mengeluarkan ongkos bayar ini, mengeluarkan biaya untuk mengisi bensin kita, sekarang mulai berkurang. Sebab kenapa? Dilakukan dengan cara di rumah saja. Hemat biaya transportasi karena aktivitas di rumah saja. Kemudian juga dari sisi media seperti YouTube, sportif, Netflix dan lain juga meraup keuntungan besar. Karena masyarakat dari berbagai kalangan termasuk juga dunia pendidikan saat ini ketika di rumah mereka sebagian besar adalah menggunakan media atau menggunakan HP, menggunakan laptop untuk melakukan proses pembelajaran. Ada juga dampak negatif untuk bagi pendidikan karena COVID-19 ini, yaitu mengharuskan pemerintah mengambil sebuah keputusan yang mendadak dengan cara meliburkan atau mengganti sistem pembelajaran kita, yaitu dengan cara daring, yaitu pembelajaran dari rumah. Faktor utama kebingungan yang dialami ialah ketidaksiapan sekolah. Bukan hanya ketidaksiapan sekolah, tetapi ketidaksiapan
seorang mahasiswa, seorang siswa, seorang siswi dalam begitu sangat cepat menerima keadaan ini, sehingga banyak daripada mereka yang tidak mengerti dan tidak paham atas pembelajaran yang dikasih oleh guru secara daring. Karena kenapa bisa dikatakan mereka tidak mengerti? Karena mereka telah terbiasa sekolah dengan tatap muka. Jadi mereka langsung menyerap ilmu dengan tatap muka oleh gurunya. Dan sekarang tiba pula dengan keadaan yang mungkin secara logikanya memaksakan sekarang. Jadi kita terpaksa melakukan kegiatan proses belajar dengan cara online atau daring. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas tingkat kematian akibat virus corona ini. Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 4 November 2021 kemarin adalah 4.246.800 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian yang sangat tinggi atau yang disebut juga dengan istilah case fatality rate akibat COVID-19 ini adalah sekitar mungkin kalau kisaran 3,4%. Jika kita lihat berdasarkan usia, sekelompok usia 60 tahunan, 60 tahun ke atas memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi daripada usia 60 tahun ke bawah. Bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dengan presentasi kematian 47,7% dan selebihnya itu perempuan. Jadi kalau kita bandingkan 52,3% yaitu 47,7% orang meninggal itu laki-laki, jadi selebihnya perempuan. Jadi dapat kita kesimpulan banyak yang meninggal akibat virus corona ini adalah laki-laki. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 ini tergolong tinggi, angka kesembuhan COVID-19 pun juga tinggi, yaitu mencapai 4.091.938 jiwa. Itu angka kesembuhan yang terjadi pada sampai tanggal 4 November 2021. Yaitu selanjutnya cara gimana sih memberantasi COVID-19 ini. Ada beberapa kebijakan, yaitu yang pertama menggunakan masker. Jadi kalau kita keluar rumah, kalau kita pergi kemana-mana kita harus menggunakan masker. Itu adalah bentuk upaya diri kita, bentuk upaya kita dalam pemberantasan, dalam pencegahan COVID-19 ini. Yang kedua yaitu mencuci tangan secara rutin. Ini adalah salah satu cara agar kita tidak tertular yang dinamakan dengan virus COVID-19 ini. Kita dapat mencuci tangan secara rutin minimal 3 kali dalam satu hari. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak supaya kita tidak ikut tertular yaitu COVID-19 ini. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Alangkah baiknya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini kita tidak usah berkumpul-kumpul keluar, tidak ada hikmahnya agar kita tidak terjangkit virus COVID-19. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi itu adalah beberapa cara pemberantasan COVID-19. Adapun menurut mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, caranya adalah marilah sama-sama kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera Allah angkat penyakit atau wabah virus corona ini dari negara kita ini, dari dunia, supaya kita dapat kembali merasakan gimana sih pembelajaran tatap muka. Kita kembali merasakan efektifnya belajar. Semua keadaan mulai membaik, mulai dari sektor perekonomian, sektor pendidikan mulai membaik kembali semuanya. Marilah sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah secepatnya mengangkat penyakit ini, mengangkat wabah ini dan membiasakan kembali keadaan yang seperti biasanya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya, kalau ada dalam penyampaian saya yang tidak tepat, mungkin saya mohon dibenarkan. Mungkin itu emang kesalahan saya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.